posisi saat ini WNI yang berada khususnya di jalur Gaza, begitu yang Anda katakan tadi, apakah memang sudah Anda himbau untuk pergi ke tempat pengungsian yang lebih aman atau justru masih di rumah-rumah mereka, Pak Ade? Pertanyaan ini yang sangat sulit ya, gini, kalau serangan udara Israel pada sebelum-sebelumnya itu lebih menargetkan ke instalasi atau instalasi yang diduga milik milisi seperti Hamas atau Islamic Jihad. Nah, namun kali ini serangan udara yang dilakukan oleh Israel maupun artileri ini tembakannya indiscriminate. Jadi pokoknya dia nembak aja tidak peduli sasarannya apa. Ini yang mungkin yang sangat menyulitkan juga, mengkhawatirkan juga gitu. Apa mereka tinggal di perumahan atau di tempat pengungsian juga belum tentu mereka kondisinya aman. Ini yang sangat memprihatinkan gitu. Ya kita menghimbau untuk setidak-tidaknya tidak ikut berkumpul atau mendatangi tempat-tempat yang diduga akan menjadi target tentara Israel. Hanya itu yang bisa kita himbau, karena saya juga dapat informasi ada bom dari Israel yang hampir mengenai sekolah yang dikelola oleh Badan PBB ini. Jadi memang situasinya sangat mencekam sekali dan ya kita hanya bisa berdoa dan meminta mereka terus melakukan komunikasi dengan kami di KBRI. Oke, baik. Dengan kondisi yang Anda katakan mencekam di sana, bahkan tidak ada tempat yang aman untuk mengungsi ataupun di rumah, bahkan semuanya bisa saja terjadi terkena roket ataupun senjata-senjata yang diluncurkan begitu ya oleh Israel. Apakah memang pihak KBRI juga tidak memiliki opsi untuk memulangkan warga negara Indonesia di sana untuk ke tanah air, Pak Ade? Ya, kita sudah menghimbau, kita ya hanya menghimbau untuk mereka yang ingin keluar dari jalur Gaza, kita akan fasilitasi dan seperti saya sampaikan kita sudah merancang dan karena untuk keluar dari Gaza satu-satunya akses itu melalui Mesir. Jadi kita KBRI aman sesuai instruksi eh, pimpinan. Kita juga berkoordinasi dengan kedutaan besar kita di Kairo, juga di Lebanon, yang sebagai negara perwakilan kita yang sangat berdekatan dengan wilayah yang sedang konflik. Jadi terkait dengan di Gaza, kita juga berkoordinasi dengan KBRI kita di Kairo untuk membantu memfasilitasi bila mana ada warga WNI yang ingin keluar dari Gaza. Namun demikian kita evakuasi tersebut memang akhirnya kita balik kepada masing-masing WNI bila mana mereka ingin keluar atau memang mereka tetap ingin tinggal di sana. Tapi kita menghimbau harapan dan harapan kita untuk keluar dari Gaza bagaimanapun juga uh, keselamatan WNI adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Oke, baik. Pak Ade, bicara juga terkait posisi Indonesia terhadap eskalasi yang terjadi ketegangan politik antara Israel dan juga milisi Hamas. Bagaimana untuk posisi Indonesia saat ini? Karena Anda diamati juga, Indonesia mendukung secara penuh untuk kemerdekaan Palestina. Ya, posisi kita saat ini jelas seperti tadi awal saya sampaikan, kita mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara. Kita juga mendorong akan harapannya ada dimulainya kembali suatu perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel. Kita juga pemerintah Indonesia juga mendorong agar Palestina untuk bersatu, rekonsiliasi. Kita tahu juga ada beberapa faksi-faksi di Palestina. Kita mendorong juga adanya rekonsiliasi di antara mereka. Dan dalam berbagai kesempatan juga pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan kapasitas
warga Palestina ini sudah kita lakukan dalam beberapa kegiatan. Dan juga kita masyarakat Indonesia pada khususnya juga sangat rutin memberikan bantuan-bantuan kepada pengungsi Palestina, baik yang ada di Palestina maupun di negara-negara sekelilingnya. Dalam kaitan dalam kaitan konflik ini, Indonesia tentu terus mendorong agar dicarikan suatu solusi damai untuk meredam agar perang ini antara Palestina dan dalam kaitan milisi Hamas dan Israel dapat dicarikan solusi-solusi yang lebih damai. Itu yang kita selalu dorong dan pemerintah Indonesia, pimpinan di Kementerian Luar Negeri dalam berbagai kesempatan bertemu dengan mitra-mitranya. Oke, baik. Sejauh ini dalam kondisi ini pula Pak Ade, apakah sudah ada pejabat negara kita yang sudah melakukan komunikasi di sana baik melalui sambungan Zoom atau mungkin saja sudah diagendakan untuk kunjungan? Saya belum bisa mengatakan apakah ini nanti pada waktu yang mungkin lebih tepat kalau dari Kementerian Luar Negeri yang menyampaikan. Saya belum bisa menyampaikan apakah ada langkah-langkah ini gitu. Sementara fokus kita pada saat ini adalah keselamatan dari WNI kita yang ada di Gaza terutama. Meskipun tadi saya juga ingin sampaikan juga kita juga mendeteksi masih adanya WNI yang ada di tepi barat maupun di Israel yang melakukan wisata religi yang kebetulan, dan kita berusaha terus menjalin kontak dengan mereka untuk memastikan keselamatan mereka dan untuk menghimbau mereka sekiranya memungkinkan untuk keluar dari wilayah konflik. Dan pada kesempatan ini perkenankan saya juga untuk menghimbau dan meminta bagi WNI yang ingin masih berencana berkunjung ke tepi barat, ke Israel untuk guna melaksanakan wisata religi, saya meminta untuk membatalkan kunjungan tersebut. Dan hari ini Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan travel advisory juga karena situasinya sangat fluid, sangat cair sekali, dan tadi juga disampaikan oleh Mas Bram juga bahwa pemerintah Israel sudah menyatakan deklarasi perang. Jadi situasi di sana tidak baik-baik aja gitu. Jadi saya meneruskan kembali travel advisory dari Kementerian Luar Negeri untuk bagi mereka yang masih ingin sebaiknya dibatalkan, dan yang masih ada di sana terus berkomunikasi dengan Baik. KBRI